Di sini kami akan membahas beberapa model tes pilihan ganda. Ada 3 materi yang akan kami bahas di video kali ini. Yang pertama adalah kaidah penulisan soal pilihan ganda. Yang kedua adalah contoh model tes pilihan ganda. Yang ketiga adalah cara men-skor tes objektif. Di sini saya akan menjelaskan yang pertama, yaitu kaidah penulisan soal pilihan ganda. Soal pilihan ganda merupakan bentuk soal yang jawabannya dapat dipilih dari beberapa kemungkinan jawaban yang telah disediakan. Setiap soal pilihan ganda terdiri atas pokok soal dan pilihan jawaban. Pilihan jawaban terdiri atas kunci jawaban dan pengecoh. Kunci jawaban merupakan jawaban benar atau paling benar, sedangkan pengecoh merupakan jawaban yang tidak benar. Dalam menulis soal bentuk pilihan ganda, penulis soal harus memperhatikan kaidah-kaidah sebagai berikut. Yang pertama adalah materi. Di dalam materi itu ada soal harus sesuai dengan indikator. Lalu yang kedua adalah konstruksi. Di dalam konstruksi ada pokok soal harus dirumuskan secara jelas dan tegas. Rumusan pokok soal dan pilihan jawaban harus merupakan pernyataan yang diperlukan saja. Pokok soal jangan memberi petunjuk ke arah jawaban benar. Pokok soal jangan mengandung pernyataan yang bersifat negatif ganda. Panjang rumusan pilihan jawaban harus relatif sama. Pilihan jawaban jangan mengandung pernyataan semua pilihan jawaban di atas salah atau semua pilihan jawaban di atas benar. Pilihan jawaban yang berbentuk angka atau waktu harus disusun berdasarkan urutan besar kecilnya nilai angka tersebut atau kronologisnya. Gambar, grafik, tabel, diagram, dan sejenisnya yang terdapat pada soal harus jelas dan berfungsi. Butir soal jangan bergantung pada jawaban soal sebelumnya. Lalu yang ketiga adalah bahasa. Setiap soal harus menggunakan bahasa yang sesuai dengan kaidah bahasa Indonesia. Jangan menggunakan bahasa yang berlaku setempat jika soal akan digunakan untuk daerah lain atau nasional. Setiap soal harus menggunakan bahasa yang komunikatif. Setiap soal jawaban jangan mengulang kata atau frase yang bukan merupakan satu kesatuan pengertian. Dan yang terakhir, hal-hal penting lain yang perlu diperhatikan dalam penulisan soal. Soal tidak boleh menyinggung suku, agama, ras, antar golongan. Soal tidak boleh bermuatan politik, pornografi, promosi produk komersial, atau instansi, kekerasan, dan bentuk lainnya yang dapat menimbulkan efek negatif atau hal-hal yang dapat menguntungkan atau merugikan kelompok tertentu. B. Contoh model tes pilihan ganda. Beberapa contoh model tes pilihan ganda yang sekarang sudah banyak dipakai dan dikembangkan untuk keperluan ujian sekolah seperti ujian akhir sekolah dan ujian masuk perguruan tinggi. Beberapa model yang akan kami uraikan di sini yaitu 1. Melengkapi pilihan. Soal dalam bentuk ini terdiri atas kalimat pokok yang berupa pertanyaan yang belum lengkap diikuti oleh 4 atau 5 kemungkinan jawaban yang benar. Melengkapi pertanyaan tersebut, responden atau tester diminta untuk memilih salah satu dari kelima kemungkinan jawaban yang tersedia. Dalam bentuk ini hanya ada satu jawaban saja yang benar. Perhatikan contoh soal berikut ini. Petunjuknya, pilihlah salah satu jawaban yang tepat pada soal di bawah ini dengan memberikan tanda silang pada huruf di lembar jawaban. Soal yang pertama, hak yang tersebut di bawah ini tidak termasuk prerogatif presiden. A. Interpelasi, B. Gerasi, C. Amnesti, D. Abolisi, E. Rehabilitas. Soal yang kedua, bahan-bahan berikut yang dapat menimbulkan pencemaran lingkungan kecuali inseksida, pestisida, C. Buangan minyak bumi, D. Busa deterjen, E. Pupuk hijau. Dalam bentuk soal tersebut, kita dapat mengenal adanya variasi lain, yaitu variasi bentuk tidak dan variasi bentuk kecuali. Kedua bentuk ini memerlukan kemampuan diskriminatif dari yang dites. Yang kedua, analisis hubungan antar hal.
Pada bentuk soal antar hal, siswa dituntut untuk mengidentifikasi hubungan sebab akibat antara pertanyaan pertama yang merupakan akibatnya dan yang pertanyaan kedua yang merupakan sebab. Kedua pertanyaan pertama dan kedua dihubungkan dengan kata sebab. Kedua pertanyaan itu dapat benar, salah, atau dapat juga pertanyaan satu benar yang lain salah. Apabila kedua pertanyaan itu benar, yang perlu diperhatikan ialah apakah kedua pertanyaan itu mempunyai hubungan sebab akibat. Contoh petunjuk untuk soal berikut. Pilihlah A jika pertanyaan pertama betul, pertanyaan kedua betul, dan keduanya mempunyai hubungan sebab akibat. B jika pertanyaan pertama betul, pertanyaan kedua betul, tetapi keduanya tidak memiliki hubungan sebab akibat. C jika salah satu dari kedua pertanyaan salah. D jika kedua pertanyaan salah. Soal transmigrasi sangat penting peranannya dalam pelaksanaan pembangunan sebab transmigrasi dapat menunjang pemerataan pelaksanaan pembangunan. Yang ketiga, analisis khusus. Soal tes bentuk ini merupakan simulasi keadaan nyata. Jadi seolah-olah diuji. Diharapkan kedua keadaan sebenarnya. Kasus yang diberikan biasanya berupa cerita atau uraian tentang kejadian, situasi, proses dan hasil percobaan ataupun penelitian yang ada hubungannya dengan bidang studi atau mata pelajaran yang akan diujikan. Dari satu kasus dapat dibuat lebih dari satu pertanyaan atau soal didahului oleh satu kasus. Contohnya, petunjuk untuk soal berikut ini sediakan suatu teks yang akan dipahami secara cermat, kemudian menyusul untuk soal-soal yang memasalahkan hal-hal yang berhubungan dengan isi teks. Pilihlah salah satu jawaban yang tepat pada soal-soal mengiringi teks. Soal pada suatu waktu. Di suatu daerah banyak terdapat awan, udara panas, dan kilat-kilat halilintar. Silih berganti yang menyebabkan udara panas ialah matahari yang tidak kelihatan, B. Kilat dan halilintar, C. Hujan akan turun, D. Penguapan tertahan. 4. Melengkapi berganda. Bentuk soal ini hampir sama dengan soal melengkapi pilihan, yaitu pertanyaan yang tidak dilengkapi diikuti dengan beberapa kemungkinan. Perbedaannya ialah pada bentuk melengkapi berganda. Ini kemungkinan benar 1, 2, 3, atau 4. Contohnya, di bawah ini terdapat soal-soal yang mempunyai kejadian yang dapat timbul bersama. Pilihlah A jika 1, 2, dan 3 benar. B jika 1 dan 2 benar. C jika 2 dan 4 benar. D jika hanya 4 yang benar. E jika semuanya benar. Soalnya, salah satu vitamin yang larut dalam lemak adalah vitamin A yang terdapat di dalamnya 1. Minyak ikan dan telur, 2. Bayam dan kubis, 3. Air susu dan wortel, 4. Kecambah dan buah-buahan yang asam. Nomor 5. Pemakaian diagram. Bentuk ini mempermasalahkan atau mengacu pada gambar, diagram grafik, dan sejenisnya. Yang dinyatakan adalah kelainan, keadaan, atau gejala yang terungkap di dalamnya. Permasalahannya diajukan dengan suatu gambar, diagram, atau grafik yang bersangkutan. Bentuk soalnya sama dengan bentuk melengkapi 5 pilihan. Contoh, tunjuk dalam menjawab pertanyaan-pertanyaan berikut ini hendaknya digunakan gambar serta data yang ada di dalamnya. Di antara gambar di atas yang menunjukkan kucing: A. Antara A, B, dan C. B. Antara A dan B. C. Antara A dan C. D. Antara B dan C. Baik, saya akan menjelaskan bagian C, cara men-skor teks objektif. Teks objektif adalah seperangkat teks atau alat ukur yang setiap butirnya menuntut jawaban memilih
yang terdiri dari butiran tes jawaban singkat, benar, salah, menjodohkan, dan pilihan ganda dalam berbagai variasi. Ada 3 teknik penskoran untuk mengoreksi responsnya siswa. Pada tiap teknik penskoran memiliki aturan yang berbeda sehingga akan mempengaruhi cara siswa menjawab pertanyaan. Berikut adalah 3 jenis teknik penskoran. Yang pertama yaitu skor konvensional, yang kedua skor penalti, dan yang ketiga yaitu skor kompensasi. Yang pertama, skor konvensional. Skor konvensional adalah jumlah butir yang dijawab benar. Perhitungan skor dengan cara konvensional adalah menjumlahkan seluruh respon siswa pada suatu tes. Nilai yang diberikan pada tes pilihan ganda adalah 1 untuk setiap butir benar dan 0 untuk setiap butir salah. Di dalam penjumlahan itu, setiap skor tunggal dapat saja diberi bobot berlainan. Namun, bila tidak dinyatakan secara khusus, maka bobot skor tunggal itu dianggap sama. Yang kedua, skor penalti. Teknik penskoran penalti adalah penskoran yang mengurangi skor total jawaban benar dengan jumlah jawaban salah. Penilaian penalti dilakukan karena pada tes pilihan ganda memungkinkan siswa untuk menebak ketika memilih pilihan jawaban. Penskoran secara penalti diterapkan pada tes pilihan ganda. Pada penskoran penalti, siswa yang melakukan tebakan dikarenakan kurangnya kemampuan dalam menjawab pertanyaan akan berkurang. Yang ketiga, skor kompensasi. Skor kompensasi adalah cara penskoran yang memberi tambahan skor sesuai dengan jumlah butir yang tidak dijawab dibagi jumlah pilihan jawaban. Hal ini dilakukan agar kemungkinan skor yang didapat antara siswa yang menebak dengan siswa yang tidak menebak dan membiarkan jawaban tidak diisi menjadi sama, sehingga siswa akan memilih untuk tidak menebak.